The glass, the only thing like home I've ever known. Assalamualaikum, Isek Kabut Laka. Salam awas. Ya baik, jumpa lagi bersama saya Danu dalam adopsi ada obrolan seputar demokrasi. Baik sahabat, kita akan membahas ya dengan tema pengaruh perubahan jumlah penduduk terhadap penentuan daerah pemilihan atau dapil yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Nah, ya telah hadir bersama kita di sini Bapak Tono Sutrisno, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, selamat datang Bapak Tono. Selamat datang, ya Mas Danu. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah buen. Alhamdulillah. Buen. Baik, langsung saja ini kita mulai diskusi kita Pak Tono ya. Ya. Untuk ini masalah dapil Pak Tono, ada berapa dapil untuk di PPU sendiri? Di Penajam Pasir Utara itu ada 4 kecamatan. 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ketika kita menetapkan dapil itu ada tiga dapil. Yang pertama dapil 1 Kecamatan Penajam, kemudian dapil 2 Kecamatan Sepaku, kemudian dapil 3 Kecamatan Babulu dan Waru, itu penggabungan 2 kecamatan. Penggabungan 2 kecamatan. Ya. Baik. Untuk ke depan Pak Tono, kira-kira ada enggak potensi penambahan dapil ini ya? Kalau potensi penambahan dapil itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah. Jadi kalau ada pemekaran wilayah, contoh misalnya di Kecamatan Penajam nih. Ya. Kecamatan Penajam itu kan sudah jumlah kursinya sudah maksimal di angka 12 kursi. 12 kursi. Sementara berdasarkan ketentuan yang berlaku, dapil itu jumlah kursinya antara 3 sampai 12. 3 sampai 12. Sehingga kalau Kecamatan Penajam ini mekar, maka ada potensi untuk menambah dapil ya. Dapil sendiri. Jadi Kecamatan Penajam 1 dan Kecamatan Penajam 2 misalnya seperti itu. Kalau seandainya masing-masing kecamatan ini, Ya. jadi untuk Penajam 1, ya kan, Sepaku 1, Babulu 1, dan Watu 1, kira-kira ada potensi ke sana nggak gitu? Kalau potensi selalu ada. Selalu ada ya. Kalau kita ambil contoh sekarang dapil yang penggabungan 2 kecamatan kan Babulu dan Waru. Babulu dan Watu. Ketika Waru itu berdasarkan perhitungan pembagian alokasi kursi itu mencapai 3 kursi, maka Waru itu menjadi dapil tersendiri. Dapil tersendiri. Ya. Itu tergantung dengan jumlah jiwa atau cacah jiwa yang ada di Kecamatan Waru ya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya untuk penentuan dapil itu kita lebih dahulu sebenarnya bicara tentang alokasi kursi. Alokasi Ya, kursinya alokasi dulu. kursi. Jadi ketika jumlah penduduk 0 sampai dengan 100.000 jiwa, itu jumlah kursinya 20, kemudian dari 100.000 satu sampai dengan 200.000, itu jumlah kursinya 25, kemudian dari 200.000 satu sampai dengan 300.000 itu 30 kursi. Nah, untuk Penajam sendiri data tahun 2017 yang lalu di AK2, itu di AK2 itu data agregat kependudukan per kecamatan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Dalam hari ini data tersebut dari Dukcapil. Dari Dukcapil diarahkan ke Kemendagri, diverifikasi, kemudian dari Kemendagri diserahkan kepada KPU. Dari KPU pusat diserahkan lagi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk menghitung alokasi kursi. Nah, data tahun 2017 jumlahnya 164.000 sekian jiwa. Nah, untuk tahun 2019 ini berdasarkan hasil koordinasi saya dengan Dukcapil itu di angka 173.000 jiwa. Dan itu tentunya di pemilu yang akan datang ada potensi untuk menambah alokasi kursi. Nah, setelah alokasi kursi itu kita tentukan misalnya berjumlah 30 kursi, karena jumlah jiwanya 200.000 satu lebih, maka ada potensi untuk menambah dapil juga. Seperti itu. Ya, tapi tidak serta-merta kan, maksudnya kalau jumlah penduduk itu meningkat, bukan berarti dong harus nambah dapil juga. Betul, jadi sebenarnya sesuatu yang terpisah antara dapil dan alokasi kursi. Kalau alokasi kursi itu berdasarkan jumlah jiwa, sementara dapil itu jumlah jiwa per kecamatan dibagi bilangan
pembagi penduduk per dapilnya. Per dapil, per suara. Oh begitu ya. Sahabat Bawaslu. Jadi memang untuk penambahan dapil itu juga tidak serta-merta dengan penambahan kursi legislatif sendiri. Nah, apa yang disampaikan tadi Pak Tono seperti itu. Menyambung lagi Pak, tadi yang dijelaskan bahwasanya jumlah kursi untuk DPRD di Kabupaten Penajam ini ada 25 kursi. Betul. Nah, kira-kira sudah efektifkah atau ada pandangan lain dari KPU terkait ini? Ya, kalau masalah efektivitas penyusunan dapil itu tidak terkait dengan KPU. Karena KPU menyusun pemetaan daerah pemilihan atau dapil itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian PKPU 18 2017 tentang penataan dapil, kemudian ditambah lagi dengan petunjuk teknis berdasarkan SK KPU nomor 18 2017. Nah, untuk saat ini di Penajam Pasir Utara kan ada 25 kursi. 25 kursi. Dapil 1 Kecamatan Penajam itu 12 kursi. Kemudian di Sepaku, Dapil 2 itu 5 kursi, dan Dapil 3 Kecamatan Babulu dan Waru ada 8 kursi. Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itu sudah kita uji publik, di mana setiap kita menentukan dapil, sebelum kita tetapkan maka kita uji publik dulu dapil tersebut kepada masyarakat, kemudian kepada LSM, kepada partai politik, dan elemen-elemen masyarakat lain yang berkepentingan. Oke, berarti tugas dan wewenang KPU di kabupaten kota itu hanya menjalankan amanah undang-undang. Maksudnya jadi dia nggak bisa kayak mengajukan gitu Pak Tono. Maksudnya mengajukan ini loh ada penambahan dapil atau ada penambahan jumlah penduduk gitu. Kita mengusulkan, tapi usulan itu harus berdasarkan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Begitu. Tetap mengusulkan, kemudian usulan kita itu kita uji publik. Tapi dulu, ketika kita menyusun dapil, kita mengacu kepada peraturan yang berlaku. Begitu. Oh, berarti dengan koordinasi dengan Dukcapil juga ya terkait masalah data penduduk tadi. Data penduduk kalau urutannya itu Dukcapil berkoordinasi dengan Kemendagri, menyerahkan data agregat kependudukan. Kemudian diverifikasi oleh Kemendagri, dan Kemendagri menyerahkan DAK 2 atau data agregat kependudukan per kecamatan kepada KPU Pusat. Dan KPU Pusat kemudian menurunkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk diolah, untuk menghitung dapil dan penetapan dapil dan alokasi kursi. Ya, sahabat Bawaslu. Jadi memang yang dijelaskan tadi bahwasannya tugas dari wewenang KPU itu hanya sebatas mengusulkan Pak Tono ya sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, KPU pun juga tetap harus berkoordinasi dengan Dukcapil di Kabupaten PPU sendiri dalam mengusulkan itu kan data jumlah penduduknya berapa, penambahan dan sebagainya. Nah Pak Tono, ini kan terkait isu IKN nih Pak Tono. Nah, kira-kira dampaknya apa sih untuk yang ke depan nanti nih? Ada nggak penambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan, atau bahkan ada bahasanya warga yang pindah dari luar daerah PPU tapi belum mengurus administrasi di PPU sendiri? Artinya keterkaitan antara IKN dengan dapil atau alokasi kursi. Betul. Kalau penelitian sih belum ada, kemudian analisa juga belum ada, tapi ini pendapat saya pribadi, memang isu IKN itu cukup menarik untuk menjadi daya penarik khusus orang luar untuk datang dan berdomisili di Penajam Pasir Utara. Dan itu sudah sempat saya diskusikan dengan Dukcapil pada acara resmi, yaitu kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahwa ternyata banyak warga dari luar provinsi, luar pulau bahkan, atau luar kabupaten yang berkeinginan untuk
berdomisili di Penajam Pasir Utara. Ya, menetap di sini. Menetap di sini. Dan bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tinggal di Penajam Pasir Utara. Namun demikian ternyata banyak juga masyarakat yang dia sudah berdomisili di Penajam Pasir Utara, tapi ternyata data kependudukan atau dokumen kependudukannya dia masih berstatus di tempat asalnya. Di tempat asalnya. Oh, iya. Dan itu yang masih kita rintis dengan Dukcapil untuk mengadakan semacam kegiatan bersama untuk membantu masyarakat supaya memudahkan mereka untuk mengurus administrasi kependudukannya itu. Karena ada beberapa laporan masyarakat yang sebenarnya dia ingin mengurus data kependudukannya, merubah data kependudukannya dari luar daerah menjadi Penajam Pasir Utara, tapi ada kendala. Kendalanya misalnya terkait dengan biaya untuk mengurus surat pindah di daerah asal, misalnya seperti itu. Dan itu sebagian sudah bisa diatasi oleh Dukcapil, setahu saya sudah bisa diatasi, tapi sebagian yang lain juga masih banyak ternyata kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya untuk mengurus tertib administrasi kependudukan itu belum maksimal lah. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya memang KPU ini selama ini sudah menjalin koordinasi dengan Dukcapil, bahkan mungkin tiap bulan rutin Pak Tono ya? Rutin ya. Dengan adanya kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, baik. Nah, sahabat Bawaslu, dan ternyata memang dampak daripada administrasi kependudukan itu sangat penting sekali. Bahkan bisa menentukan jumlah kursi ataupun penambahan dapil di Kabupaten Penajam ini. Ya kan gitu Pak Tono ya. Nah, untuk kendala Pak Tono, kendala dalam mengusulkan dapil tadi? Kalau dari kami di KPU itu kalau kendala tidak ada. Tidak ada karena sudah jelas di petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU proses penyusunan dapil itu sendiri. Jadi untuk kendala itu kalau dari kami cenderung kepada masyarakat itu sendiri, yang mungkin memiliki kendala untuk memproses administrasi kependudukannya pindah dari luar daerah ke Penajam Pasir Utara. Mungkin itu yang perlu kita carikan solusi bersama bagaimana supaya proses mutasi penduduk dari luar daerah ke Penajam Pasir Utara, terutama untuk orang-orang yang sudah tinggal, menetap dan berdomisili di Kabupaten Penajam Pasir Utara bertahun-tahun, tapi secara administrasi kependudukannya masih di daerah asal, itu kita bantu supaya dia bisa tertib administrasi kependudukan. Dan itu juga otomatis membantu dari sisi kesehatannya dia, kemudian proses-proses lain yang berkaitan dengan kependudukan di Penajam Pasir Utara. Iya Pak Tono, kita flashback sebentar nih yang terkait tadi masalah dapil. Kan kalau untuk Kecamatan Penajam tidak digabung, siapapun tidak digabung. Yang digabung hanya Babulu dan Waru. Nah, mungkin juga ini menurut saya pribadi, kalau kayak Babulu kan mungkin sudah bisa mencukupi sendiri ya. Sudah untuk dapil itu. Nah, yang jadi kendala kan hanya Waru nih. Itu kendalanya apa? Kenapa kok dia tidak bisa menjadi satu dapil sendiri, Pak? Jadi kriteria untuk menentukan dapil tersendiri pada satu kecamatan itu ada ketentuan bahwa dapil itu bisa terbentuk jika setelah berdasarkan perhitungan alokasi kursi satu kecamatan itu antara 3 sampai dengan 12. Dan berdasarkan perhitungan yang kita lakukan jumlah penduduk dibagi PPP, Kecamatan Waru hanya memperoleh 2 kursi. 2 kursi saja. 2 kursi karena jumlah jiwa di Kecamatan Waru itu sedikit. Nah, sehingga ketika nanti Waru berdasarkan perhitungan mencapai 3 kursi sekurang-kurangnya, maka Waru bisa berdiri sendiri. Menjadi satu dapil sendiri. Berarti kalaupun Waru ini ada penambahan jumlah penduduk dan dia mendapatkan 3 kursi, gitu ya? Oh, berarti nggak bisa potensi penambahan kursi lagi ya? Kalau penambahan kursi itu tergantung pada jumlah penduduk dalam satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Betul. Kalau misalnya di
Penajam Pasir Utara tadi saya sampaikan bahwa sampai angka di 200.001 ke atas. Maka kan jumlah kursinya jadi 30. Bukan 25 seperti hari ini. Betul. Maka kita harus hitung ulang dibagi setiap lagi kecamatan itu. Iya, berapa ininya, berapa kursi perolehan setiap kecamatan. Ketika sudah diperoleh alokasi kursi di setiap kecamatan antara 3 sampai 12, maka kecamatan tersebut bisa berdiri sendiri menjadi satu dapil. Ya, baik Pak Tono, untuk sesi yang terakhir ini ya sebagai penutup, ada nggak himbauan, ajakan atau arahan kepada ya pemirsa atau netizen? Ya, yang pertama ajakan saya tentu kepada masyarakat untuk selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak aman dengan sesama. Kemudian untuk terkait dengan KPU dan Bawaslu dan kegiatan pemilu, saya himbau masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan itu berkaitan dengan fasilitas yang akan didapatkan ketika administrasi kependudukan itu tertib. Ya, artinya dengan berKTP di Penajam Pasir Utara, maka akses pelayanan pendidikan, kesehatan itu mudah Dan juga mungkin menjamin hak pilih Pak Tono. Betul. Kemudian jangan lupa ikuti terus adopsi ini supaya update informasi tentang kepemiluan. Siap. Terima kasih Pak Tono. Baik sahabat Bawaslu, demikian pembahasan ya atau diskusi ringan kita dengan Bapak Tono Sutrisno. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, terima kasih Pak Tono atas kesediaannya hadir. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat terus Mas Danu. Alhamdulillah, amin Pak Tono. Demikian podcast adopsi. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam awas.